Perkenalkan, nama saya Saldi Raja Satriadi dengan NPN 101200631 kelas H Manajemen. Nama kampus STIS Stanbi Bandung. Pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia mengonfirmasikan kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik BPS Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal 1 2020, BPS melapor bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis Saiful menyebut ada 3 dampak besar pandemi COVID-19 ini bagi perekonomian nasional. Dilansir dari laman berita1.com, dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli ekonomi. Itu akan apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Dampak kedua adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Kita analisis. Kita pelaku usaha di bidang warteg, contohnya transportasi, traveling, mungkin pada dunia, seniman, musisi, artis, dangdut, dan lain-lain, sehingga hal seperti ini mengacu kepada pemberhentian beberapa karyawan alias PHK dan sebagainya. Sedangkan dampak yang ketiga, yakni pelemahan ekonomi, sehingga mengakibatkan harga komoditas turun. Akibat dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat. Program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha UKM atau UMKM, ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk mengatasi pandemik ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan ekonomi teknologi, lalu menguatkan pelaturan dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik, menciptakan pasar yang produktif tambahnya. Selanjutnya, penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UMKM atau UKM agar bisa bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan digitalisasi. Dampak lain dapat terlihat juga pada sektor pariwisata, yaitu hotel, restoran maupun pengusaha retail. Hotel mengalami penurunan okupansi hingga 40%. Wisatawan yang sepi juga berdampak pada rumah makan atau restoran. Sekitar konsumen yang biasanya adalah wisatawan tersebut. Sektor pariwisata yang lemah juga berdampak pada industri retail. Daerah yang berdampak pada sektor tersebut antara lain yaitu Jakarta, Manado,
Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Medan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Bank Indonesia akan berusaha mempertahankan perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil ini. Perekonomian Indonesia menurun hingga 5% dengan adanya pandemik ini, yang suatu saat mungkin akan mengalami penurunan lagi jika pandemik ini terus berlangsung lama. Selain itu, terjadinya secara signifikan pelemahan indeks harga saham dan beberapa perusahaan BUMN mengalami kerugian pada tahun ini. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 2,5% jika pandemi COVID-19 ini akan berlangsung lama. Dari kesimpulannya, berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 yang sedang marak terjadi. Kebijakan yang ada tersebut secara langsung berdampak positif, namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu yang dapat kita ketahui saat ini yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi di Indonesia akibat dari pandemik ini antara lain terjadinya PHK, penurunan impor, peningkatan harga, serta terjadi juga kerugian pada sektor pariwisata yang mengakibatkan penurunan okupansi. Sekian dan terima kasih.